Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat kepada Bapak Am Rahmat Mulyana, SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Tenaga Kerja. Perkenalkan, nama saya Salsayu Olga Nitya dan saya akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Jabatan pada 3 perusahaan restoran cepat saji di Cimahi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan pada 3 restoran cepat saji yang menjadi objek penelitian kami. Dengan menganalisis jabatan di ketiga perusahaan ini, kami berharap dapat menemukan pola, perbedaan, maupun keunggulan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya manusianya, terutama dalam hal pembagian tugas dan efisiensi kerja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Meisya Delia dengan NIM AYR 1008, yang kedua ada Siti Mardia dengan NIM AYR 1012, yang ketiga ada saya sendiri, Salsayu Olga Nitya dengan NIM AYR 1015, yang keempat ada Alexa Siti Rahma dengan NIM AYR 1018, dan yang terakhir ada Inka Trisya Permata Utami dengan NIM AYR 1025. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Meisya Delia dengan NIM AYR 008. Pada slide ini saya akan menjelaskan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisa situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan. Dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja termasuk faktor-faktor penyebab adanya ketidakseimbangan dan penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Mardia dengan NIM AYR 1012. Pada slide ini, saya akan menjelaskan sejarah perusahaan Ricis, di mana Ricis didirikan pada tahun 2011, 8 Februari, di Parispan Japa Mall, Bandung, Jawa Barat. Ricis dikenal sebagai restoran cepat saji yang menyajikan menu utama masakan ayam crispy dengan saus keju. Ricis juga menyajikan olahan daging dan sayap yang dibalut dengan saus pedas dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Ricis merupakan sebuah jaringan restoran cepat saji yang dimiliki oleh PT Ricis Kuliner Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atau Nabati yang telah berdiri sejak tahun 1993. Awalnya Nabati bernama PT Nabati Jaya Indonesia namun berganti nama pada tahun 2007. Selanjutnya adalah Kentucky Fried Chicken atau yang biasa disebut KFC. Adalah jaringan restoran cepat saji yang dikenal secara global dengan spesialisasi ayam goreng. Perusahaan ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1930-an di Corbin, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Awalnya, Harlan Sanders membuka sebuah restoran kecil di pom bensin miliknya, di mana ia mulai menyajikan ayam goreng dengan resep rahasia yang terdiri dari 11 jenis rempah dan bumbu. Cita rasa khas ayam goreng ini menjadi populer, dan pada tahun 1952, Sanders mulai menetapkan sistem waralaba atau franchise untuk memperluas usahanya. Perkembangan KFC sangat pesat, dan pada tahun 1964, Kolonel Sanders menjual perusahaan kepada sekelompok investor, namun ia tetap menjadi wajah merek tersebut. KFC terus berkembang menjadi salah satu jaringan restoran terbesar di dunia. Di Indonesia, KFC mulai beroperasi pada tahun 1979 di bawah lisensi PT Fast Food Indonesia Tbk. Dengan gerai pertama dibuka di Jalan Melawai, Jakarta, kini KFC telah memiliki ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Cimahi, seperti KFC Cibabat yang menjadi objek dalam penelitian ini. Keberhasilan KFC terletak pada konsistensi cita rasa, efisiensi operasional, dan inovasi produk yang disesuaikan dengan selera lokal. Saat ini, KFC menjadi simbol global dari ayam goreng cepat saji dan merupakan salah satu merek restoran paling dikenal di dunia.
Selanjutnya, pada slide berikut terdapat sejarah restoran A&W yang dimana merupakan singkatan dari Allen and Wright. Restoran ini merupakan salah satu jaringan restoran cepat saji tertua di dunia, didirikan pada tahun 1919 di Lodi, California, Amerika Serikat oleh Roy Allen. Restoran ini menjadi pionir dalam sistem waralaba atau franchise restoran di Amerika Serikat. Dimulai sejak tahun 1921. Inovasi ini menjadikan restoran ini sebagai salah satu restoran cepat saji yang berkembang pesat di berbagai wilayah. Di Indonesia, A&W mulai beroperasi pada tahun 1985 dan merupakan salah satu merek cepat saji asing pertama yang masuk ke pasar lokal. Restoran ini dikelola oleh PT Biru Fast Food Nusantara. Baik, untuk selanjutnya di sini ada teori organisasi. Teori struktur organisasi adalah kajian sistematis mengenai cara organisasi, menyusun dan mengatur elemen-elemennya seperti tugas, tanggung jawab, wewenang, dan alur komunikasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas pekerjaan. Menurut Robbins, tahun 2003, Organizational Behavior, Person Education. Yang kedua, di sini ada Hendrik Mintzberg. Menurut Henry, bahwa struktur organisasi adalah cara organisasi membagi dan mengelola pekerjaan, serta mengintegrasikan aktivitas kerja untuk mencapai koordinasi. Menurut Mintzberg, tahun 1979, The Structuring of Organization, Prentice Hall. Yang pertama, di sini ada teori klasik, yaitu tokohnya Henry Fayol, Max Weber, Frederick Taylor. Cirinya yaitu struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, birokrasi, dan aturan formal. Yang kedua, di sini ada teori neoklasik, di mana yaitu tokohnya Elton Mayer dan Chester Barnard. Cirinya yaitu fokus pada hubungan antar manusia, komunikasi informal, dan motivasi kerja. Yang ketiga, di sini ada teori modern atau kontingensi, di mana yaitu di sini tokohnya ada Joan Woodward, Barnes, and Stalker. Cirinya yaitu struktur organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan, teknologi, dan ukuran organisasi. Baik, pada slide ini ada pengertian dan tujuan analisa jabatan. Analisis jabatan atau job analysis adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun informasi penting terkait suatu jabatan dalam sebuah organisasi. Informasi ini meliputi tugas-tugas pokok yang dilakukan dalam jabatan tersebut, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, hubungan antar posisi, serta kualifikasi atau kompetisi yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan jabatan tersebut secara efektif. Di bawah sini ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama, menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan, menjadikan dasar proses rekrutmen dan seleksi, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menjadi alat untuk penilaian kinerja. Selanjutnya ada tujuan analisasi jabatan. Menentukan sistem kompetensi yang adil, mendukung perencanaan karir dan pengembangan organisasi, meningkatkan efisiensi organisasi. Pada slide ini terdapat deskripsi jabatan di antara 3 perusahaan. Yang pertama yaitu Richeese dengan posisi jabatan sebagai MT Floor Manager. MT Floor Manager di Richeese adalah posisi manajerial yang bertanggung jawab atas operasional harian, memastikan standar layanan dan penjualan tercapai dengan efektif. Terdapat ikhtisar tugas jabatan, yaitu memastikan kelancaran operasional di area dining dan kitchen, mengawasi kinerja staf dan menjaga standar pelayanan serta kebersihan sesuai SOP Richeese, menangani keluhan pelanggan secara langsung, dan melakukan pelaporan hasil di store manager. Kualifikasi yaitu nama Alphonsus Marcelino dengan unit kerja sebagai operasional, bagian pelayanan dan produksi,
pendidikan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, pengalaman selama kurang lebih 4 tahun, memiliki keahlian leadership, komunikasi, pemahaman WSOP, problem solving, dan time management. Input dan output utama, input yaitu laporan SIP sebelumnya, instruksi atasan, dan masukan pelanggan. Dan output yaitu laporan evaluasi kerja, update inventaris, dan pelayanan pelanggan maksimal. Selanjutnya, perusahaan KFC yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk dengan posisi jabatan sebagai restoran manager. Restoran manager di perusahaan KFC adalah posisi manajerial yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian di restoran. Restoran manager juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dan staf di lapangan. Ikhtisar tugas jabatannya yaitu sebagai melakukan operasional harian restoran, memastikan pelayanan pelanggan, kebersihan, penyajian makanan sesuai dengan standar KFC, dan menangani evaluasi kinerja staf, penjadwalan SIP, dan pengelolaan komplain pelanggan. Kualifikasi yaitu nama Dedi Kurniawan dengan unit kerja sebagai operasional bagian restoran manager, pendidikan SMA, pengalaman selama 2 tahun, memiliki keahlian yaitu komunikasi dasar, sanitasi makanan, kepatuhan terhadap SOP, dan pengolahan inventaris. Input dan output utama, input yaitu sebagai SOP operasional, jadwal kerja, pengadaan barang. Output yaitu sebagai kepuasan pelanggan, keputusan SIP, dan evaluasi kerja tim. Selanjutnya, perusahaan ENW dengan posisi sebagai asisten manajer. Asisten manajer di perusahaan ini adalah posisi yang mendukung restoran manajer dalam mengelola operasional harian restoran. Dengan ikhtisar tugas jabatan, yaitu membantu manajer restoran dalam mengelola operasional harian dan mengatur stok dan inventaris, menangani keluhan pelanggan, serta mengawasi jadwal kerja dan kinerja staf. Kualifikasi yaitu nama Yogi Irawan dengan unit kerja sebagai operasional bagian restoran, pendidikan D3 pemasaran, pengalaman selama 5 tahun, memiliki keahlian yaitu manajemen staf, sistem POS, penyusunan laporan penjualan, dan pelayanan pelanggan. Input dan output utama, input yaitu arahan manajer, laporan penjualan, dan permintaan barang. Output yaitu laporan stok harian, laporan operasional ke pusat, dan jadwal staf. Selanjutnya adalah perbandingan perusahaan Richeese, KFC, dan ENW. Yang pertama yaitu aspek posisi jabatan. Dari perusahaan Richeese yaitu MT Floor Manager, dari perusahaan KFC sebagai Restoran Manager, dari perusahaan ENW sebagai Asisten Manager. Dapat disimpulkan, ketiganya memiliki peran penting dalam pengawasan dan kelancaran operasional restoran masing-masing. Selanjutnya ada aspek pendidikan formal. Dari perusahaan Richeese yaitu S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, dari perusahaan KFC adalah SMA, dari perusahaan ENW adalah D3 Pemasaran. Dapat disimpulkan, standar pendidikan berbeda, menunjukkan pendekatan rekrutmen yang lebih tinggi di Richeese dan ENW dibanding KFC. Selanjutnya ada aspek pengalaman. Dari perusahaan Richeese yaitu selama 4 tahun, dari perusahaan KFC yaitu selama 2 tahun, dari perusahaan ENW adalah 5 tahun. Dapat disimpulkan, ENW menuntut pengalaman lebih lama, menunjukkan tanggung jawab yang lebih kompleks atau harapan terhadap kemampuan tinggi. Selanjutnya, ada aspek keahlian utama yaitu dari perusahaan Richeese, leadership, komunikasi, WSOP, problem solving, dan manajemen waktu. Selanjutnya dari perusahaan KFC yaitu komunikasi dasar, sanitasi, kepatuhan SOP, dan inventaris. Selanjutnya dari perusahaan ENW yaitu pelayanan pelanggan, pengolahan staf, dan inventaris. Dapat disimpulkan, Richeese lebih menekankan aspek kepemimpinan dan manajerial, sementara ENW fokus pada administrasi dan KFC pada kepatuhan standar dan teknis operasional. Selanjutnya pada slide berikut terdapat kelanjutan perbandingan perusahaan dari
restoran Ricis, restoran KFC, dan restoran A&W. Dimana pada aspek fokus tugas, restoran Ricis berfokus pada kelancaran operasional area dinding dan dapur, juga pada laporan harian. Sedangkan pada restoran KFC, fokus tugasnya yaitu kepada operasional harian, penjadwalan, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada restoran A&W, fokus tugasnya yaitu mengatur stok, membantu manajer, dan penanganan keluhan pelanggan. Dengan begitu, dapat disimpulkan pada aspek fokus tugas ini, semua fokus pada operasional harian dan pelayanan pelanggan dengan penekanan berbeda sesuai struktur dan SOP perusahaan. Selanjutnya, pada aspek masalah umum yang dihadapi, restoran Ricis, masalah umum yang dihadapinya yaitu komplain pelanggan dan kekurangan produk. Pada restoran KFC, masalah umum yang dihadapinya yaitu kekurangan stok, kompleks staff, dan over capacity. Sedangkan pada restoran A&W, masalah umum yang dihadapinya yaitu kesalahan jadwal, stok, pelayanan pelanggan. Dengan begitu, pada aspek masalah umum dihadapi ini dapat disimpulkan dihadapi kekurangan stok, kompleks staff, over capacity, komplain pelanggan, kekurangan produk, kesalahan jadwal, stok, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, pada aspek keputusan mandiri, pada restoran Ricis, keputusan mandirinya yaitu rotasi staff, mobilisasi shift, dan monitoring harian. Sedangkan pada restoran KFC, keputusan mandirinya yaitu jadwal staff dan kompensasi pelanggan. Sedangkan pada restoran A&W, keputusan mandirinya yaitu penyesuaian shift, komplain ringan, dan penggantian stok minor. Dengan begitu dapat disimpulkan dari aspek keputusan mandiri ini, jadwal staff, kompensasi pelanggan, rotasi staff, mobilisasi shift, monitoring harian, penyesuaian shift, komplain ringan, dan penggantian stok minor. Selanjutnya, pada aspek dasar kerja atau SOP perusahaan Ricis, dasar kerjanya yaitu SOP dan WSOP, juga instruksi store manager. Sedangkan pada restoran KFC, dasar kerjanya yaitu panduan dari kantor pusat, dan pada restoran A&W, dasar kerjanya yaitu SOP operasional dan arahan head office. Dengan begitu, pada aspek dasar kerja atau SOP ini dapat disimpulkan panduan dari kantor pusat yaitu KFC, SOP dan WSOP yaitu Ricis, instruksi store manager, dan SOP operasional juga arahan headmaster yaitu restoran A&W. Oke, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan kompleksitas jabatan dari 3 posisi di 3 restoran berbeda. Yang pertama yaitu ada A&Y yaitu sebagai assistant manager, ada Ricis sebagai MC atau floor manager, dan KFC sebagai restoran manager. Evaluasi ini mencakup 6 aspek utama beserta alasannya. Yang pertama yaitu ada kompleksitas tugas dan tanggung jawab. A&W menangani operasional dasar, pelaporan, stok, dan penanganan keluhan ringan. Untuk Ricis yaitu bertanggung jawab atas dapur dan pelayanan, pelaporan, evaluasi, staf, menangani keluhan langsung. Untuk KFC yaitu mengelola seluruh restoran, SDM, penjualan, jadwal, dan kualitas produk secara menyeluruh. Yang kedua, di sini ada tingkat otonomi dan pengambilan keputusan. A&W yaitu kewenangan terbatas, penjadwalan darurat, dan komplain ringan. Untuk Ricis yaitu otonomi tinggi, rotasi staf, monitoring harian tanpa perlu persetujuan atasan. Untuk KFC yaitu otoritas penuh penjadwalan, pengaturan tugas, kompensasi pelanggan. Dan yang ketiga di sini ada keahlian teknis dan non teknis, di mana yaitu ada A&W fokus pada POS, laporan, dan koordinasi staf. Ya, terus Ricis menuntut kombinasi teknis dan interpersonal tinggi, WSOP, time management, problem solving. Untuk KFC yaitu penekanan pada operasional teknis dan kepemimpinan berbasis pengalaman. Untuk yang keempat, di sini ada lingkungan kerja dan risiko fisik, di mana A&W relatif ringan, namun tetap berdiri lama dan terlibat dalam operasional.
Untuk Ricis yaitu tinggi menghadapi suhu panas, kebisingan, alat tajam, dan kerja fisik intens. Untuk KFC yaitu sedang, inspeksi dapur, shift malam, kontrol kualitas. Untuk yang kelima, di sini ada interaksi sosial dan komunikasi, di mana ada A&W, komunikasi menengah, staf, dan pelanggan. Untuk Ricis yaitu tinggi, komunikasi efektif, menangani konflik, koordinasi antar departemen. Untuk KFC yaitu tinggi, komunikasi strategis, briefing tim, interaksi pelanggan dalam tekanan. Untuk yang terakhir yaitu fungsi kognitif dan pemecahan masalah. A&W yaitu berada di level 4 yaitu problem solving, standar, revisi jadwal, dan pengaturan stok minor. Untuk Ricis yaitu berada di level 5-6 yaitu analisis mendalam, keputusan dengan variabel kompleks. Untuk KFC yaitu level 5 yaitu keputusan operasional saat krisis, priorisasi dalam tekanan. Alasan dari 3 perusahaan ini yaitu yang pertama ada A&W yaitu kompleksitas sedang dengan tanggung jawab terbatas dan fokus pada administratif serta dukungan operasional, bukan pengambilan keputusan utama. Untuk Ricis yaitu kompleksitas tertinggi karena mengelola 2 area, dapur dan layanan, pengambilan keputusan mandiri, dan risiko lingkungan kerja yang tinggi. Untuk KFC yaitu strategis dan memiliki otoritas penuh atas operasional restoran, namun lebih prosedural dan sedikit lebih ringan secara fisik dibanding Ricis. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis jabatan pada 3 perusahaan restoran cepat saji di Cimahi, yaitu Ricis Factory, KFC, dan A&W, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memiliki struktur jabatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan standar operasional masing-masing. Perbedaan tersebut terlihat dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian yang dibutuhkan untuk setiap posisi jabatan. Ricis Factory dan A&W cenderung memiliki standar rekrutmen yang lebih tinggi dibanding KFC. Analisis jabatan terbukti memberikan manfaat signifikan dalam menggambarkan tanggung jawab, kompetensi, dan keluaran kerja yang diharapkan dari tiap posisi, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan. Posisi dengan kompleksitas tertinggi ditemukan pada jabatan MT atau Floor Manager di Ricis Factory, karena mencakup tanggung jawab pada 2 area utama, pengambilan keputusan mandiri, serta tuntunan kerja yang tinggi. Secara umum, ketiga restoran menghadapi tantangan yang mirip, seperti kekurangan stok, keluhan pelanggan, serta masalah penjadwalan, yang memerlukan pengelolaan yang sistematis dan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya adalah dokumentasi wawancara dari 3 perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan Ricis diwawancarai oleh Sasa Ayu dan Siti Mardia. Di perusahaan KFC diwawancarai oleh Messi Adelia dan Ika Trisya. Di perusahaan A&W diwawancarai oleh Alexa Siti dan Siti Mardia. Selanjutnya adalah dokumentasi foto bersama dengan 3 perusahaan tersebut, yaitu ada Ricis, KFC, dan A&W. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.